Kebijakan terkait limbah B3, abu terbang atau clay ash, dan bottom ash atau abu dasar di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan sampah dan limbah B3? Menurut World Health Organization atau biasa disebut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Menurut Hermayani, pada tahun 2007, pengertian limbah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam, khususnya di sektor energi dan sektor pertambangan. Kekayaan ini meliputi sumber daya minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu sumber daya unggulan yang terdapat di Indonesia adalah batu bara. Di Indonesia, batu bara merupakan salah satu sumber daya yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Tentu saja, hal ini akan menghasilkan jutaan ton limbah padat setiap tahunnya dari pembakaran batu bara tersebut. Limbah padat sebagai sisa pembakaran batu bara yaitu berupa limbah clay ash atau abu terbang dan limbah bottom ash atau abu dasar. Limbah clay ash atau abu terbang. B3 kategori 2, limbah yang tidak memiliki salah satu sifat dari limbah B3 kategori 1. Pada tahun 2019, Indonesia membutuhkan batu bara hingga 97 juta ton untuk memenuhi kebutuhan listrik di seluruh wilayah. Jumlah ini akan naik terus akibat Indonesia masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sebagai penyuplai listrik utama. Regulasi di Indonesia. Tata cara klasifikasi limbah di Indonesia mengacu pada peraturan pemerintahan PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengolahan limbah B3. Pada pasal 3 dan pasal 5, limbah berbahaya dibagi menjadi limbah bahan beracun berbahaya atau B3 dan limbah non-B3. Limbah B3 dibagi menjadi dua yaitu kategori 1 dan kategori 2. Limbah B3 kategori 1, limbah yang memiliki sifat mudah meledak, menyala, reaktif, menginfeksi, korosi, atau beracun. Sedangkan untuk B3 kategori 2, limbah yang tidak memiliki salah satu sifat tersebut. Clay ash atau abu terbang dan bottom ash atau abu dasar merupakan limbah B3 kategori 2. Beberapa negara memiliki perbedaan pandangan terkait limbah clay ash. Berdasarkan Environmental Protection Agency pada tahun 2000, Amerika Serikat mengeluarkan clay ash dari kategori limbah beracun. Berdasarkan Zhang pada tahun 2014, seluruh negara di Eropa melalui European Union atau EU menyatakan bahwa clay ash bukan termasuk limbah berbahaya. Cina mengelompokkan sebagai limbah industri kategori 2. Berdasarkan decision pada tahun 2014, Vietnam dengan motivasi khusus memerintahkan pemanfaatan clay ash sebesar-besarnya. India menargetkan pemanfaatan clay ash hingga 100%. Bagaimanakah dengan Indonesia? Sementara itu, tingkat pemanfaatan clay ash di Indonesia hanya 10-12%. Dari persentase tersebut, 73% diolah di Pulau Jawa, sedangkan di pulau-pulau lain tingkat pemanfaatan clay ash di bawah 30%. Keadaan ini disebabkan oleh clay ash yang masih termasuk limbah B3 kategori 2. Pemanfaatan clay ash di berbagai negara. Sebetulnya, pengeluaran clay ash dari daftar limbah berbahaya memicu tingkat pemanfaatan clay ash di sebuah negara. Contohnya, di India telah memanfaatkan hingga 67% di tahun 2018. Tingkat daur ulang di beberapa negara di benua Eropa juga tinggi seperti Belanda 100%, Denmark 90%, Jerman 79%, Belgia 73%, Prancis 65%, dan Inggris 70%. Di Asia, Jepang sudah sejak lama memanfaatkan clay ash hingga 92%. Disusul Cina yang memanfaatkan clay ash hampir 100%, meski hanya sebagai daerahnya saja. Di Asia Tenggara, Vietnam menginginkan tingkat pemanfaatan clay ash minimum 60% mulai dari tahun 2014. Sedangkan di Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, belum merubah status clay ash-nya sebagai limbah berbahaya sejak tahun 1999. Apa saja alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk pemanfaatan limbah B3 batubara, clay ash, atau abu terbang? Yang pertama, pemerintah bekerjasama dengan pihak akademik dalam melakukan analisis karakteristik dan potensi logam pada limbah padat, clay ash, dan bottom ash di setiap perusahaan batubara. Yang kedua, mewajibkan perusahaan pertambangan batubara dalam mengolah limbah padat, clay ash, dan bottom ash. Yang ketiga, memanfaatkan clay ash dan bottom ash. Selain dapat dimanfaatkan di PLTU, clay ash juga dapat diolah menjadi paving dan batako. Bahkan clay ash digunakan sebagai pelindung beton dari korosi. Selain sebagai bahan tambah pada beton, paving, dan batako, clay ash masih memiliki potensial. Di antaranya,
Play as dan bottom as juga dapat dipakai sebagai material tambahan untuk keramik. Campuran play as 90% dan semen 10% dipakai sebagai lapisan dasar tempat pembuangan akhir atau TPA yang dapat menghalangi tercampurnya air tanah dengan zat berbahaya dari tumpukan limbah. Di samping itu, play as dengan kandungan alumina, silikat, dan berbagai mineral inorganik dapat dipakai untuk perbaikan tanah. Kandungan alumina pada play as dapat didaur ulang dengan teknik pelindian menggunakan asam sulfat dan efektivitas hingga 90%. Karena hingga kini di Indonesia play as dan bottom as masih termasuk limbah B3 kategori 2. Akibatnya, seluruh aktivitas pemanfaatan limbah play as harus mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Hal tersebut menyulitkan PLTU maupun pemanfaatan akibat regulasi limbah berbahaya yang menyebabkan pembengkakan biaya pemanfaatan. Jika keadaan ini tidak berubah, maka akan terjadi penumpukan play as hingga 10,4 juta ton per tahun pada tahun 2027.